Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma fa shalli wa sallim wa zid wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami Al-Hidayah beserta para pengurusnya, yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, para asatidz, ustadzah, guru-guru kita yang berada di naungan Masjid Jami Al-Hidayah, yang saya hormati segenap para hujjaj, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua saja yang hadir pada kesempatan pagi yang mulia ini, duduknya kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dalam rangka kegiatan yang mulia, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kebersamaan kita di tempat yang mulia ini menjadikan kita semua kelak nanti dipertemukan bukan hanya di dunia, dikumpulkan bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah dari rumah kita masing-masing setelah kita tertidur, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun dari tidur kita seraya berdoa. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita bergegas, digerakkan hati kita, digerakkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama salat subuh berjamaah. Alhamdulillahirabbil. Bukan hanya salat subuh berjamaah, dilanjut kita berzikir, dilanjut kita berdoa berjamaah, pun sama-sama kita duduk untuk ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Disebutkan dalam kitab Ziyadatul Musa'adah bahwa ternyata keberuntungan bagi kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana ternyata duduknya kita di sini untuk apa, Pak?
untuk beribadah. Ternyata ketika kita duduk di sini, apalagi untuk ngaji itu ibadah. Bukan hanya kita saja yang duduk, bukan hanya sekedar ada Pak Ketua, ada Ustadz, kemudian ada ibu-ibu, bukan. Tapi ternyata apa? Al malaikah julasauhum. Malaikat-malaikat pada saat ini sedang duduk bersama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana iza jalasu fal malaikah tajlisu ma'ahum. Ketika kita lagi duduk seperti ini, Pak, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala duduk pula bersama kita di sini. Wa iza ghabu tabhasu anhum. Ternyata ketika kita rajin duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim, kemudian ternyata berhalangan, Pak. Berhalangan nih kita nih. Maka apa? Tabhasu anhum. Para malaikat mencari, mana ini orang yang biasa duduk ngaji, coba. Masya Allah, dicari oleh malaikat. Kira-kira kalau dicari oleh malaikat kebaikan itu mendapatkan rahmat apa mendapatkan apa? Rahmat. Beda kalau seandainya kita dicari sama istri, kira-kira nyari apa tuh, Pak? Nyari apa, Pak? Wah. Pak katanya, Pak mau belanja katanya. Paling gitu ya, Pak ya. Dicari oleh malaikat. Kemudian wa in maridu aduhum. Ternyata ketika kita, Pak, yang biasa hadir di majelis ilmu, majelis taklim, kemudian kok dilalah kita itu sakit, Pak, sedang sakit. Maka apa? Aduhum. Para malaikat yang biasa duduk bersama kita itu, Pak, pas ternyata kita nggak hadir pengajian, ternyata kita sakit, malaikat itu, Pak, mencari kita dan aduhum, dijenguk oleh para Masya Allah. Ini bukan kata saya, ini ada kitabnya nih. Kira-kira luar biasa tidak, Pak? Dijenguk oleh para malaikat. Kemudian apa? Iza kanu marudhu fa innal malaikata allati kanat taq'udu ma'ahum fi baitillah tadhhab ilaihim fi buyutihim wa ta'uduhum. Ternyata ketika orang yang biasa hadir di majelis ilmu tadi sakit, maka malaikat yang biasa duduk ngaji bareng seperti ini, mereka pergi dan mencari rumah kita, Pak. Seraya apa? Seraya menjenguk kita. Apa kata malaikat? Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Ternyata ketidakhadiran kita di majelis ilmu yang biasanya hadir, kok dilalah lagi ada kebutuhan untuk bayaran anak, untuk agar dapurnya biar ngebul. Loh, berarti apa itu? Kerja, cari nafkah. Lagi punya hajat sehingga nggak bisa hadir di majelis ilmu. Apa coba yang diperbuat oleh para malaikat? A'anuhum, akan dibantu oleh para malaikat Allah Subhanahu. Masya Allah, luar biasa tidak, Pak? Luar biasa tidak? Fadilahnya orang yang duduk ngaji di masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah semua yang duduk di tempat ini pasti mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kedua kalinya salawat beserta salam tentu selalu tercurah untuk junjungan kita, baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di dunia sampai akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti masuk surganya Allah bersama beliau, dituntun, digandeng, dibimbing bersama beliau, bila hisabin wala sabiqi azabin. Kita masuk surga bersama beliau tanpa melalui proses hisabnya Allah Subhanahu wa taala, pun tanpa melalui proses azabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita masuk surga dalam keadaan salimin faizin, termasuk orang-orang yang selamat,
termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah kalau kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan akan kita raih di dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah tentang kebaikan, maka ini menjadi sebuah topik yang akan sama-sama kita tadabburi bersama pada pagi yang mulia ini, yaitu dengan topik telaah tentang kebaikan yang korelasinya di dalam Al-Quran bil hadis. Jadi korelasi Al-Quran bil hadis. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini boleh pakai papan dulu siapa ya? Iya. Ternyata dari kalimat kebaikan itu ternyata dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu sangat bermacam-macam. Kelihatan gak ini Pak? Tulisan saya cakep Pak, tapi tahu kelihatan gak itu? Kelihatan ya? Jadi dalam Al-Quran tentang masalah kebaikan itu ada yang pertama, yaitu bahasanya dalam Al-Quran Al-khairu. Ya, khairu artinya apa? Kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan atau bahasa kebaikan dalam Al-Quran itu ada al-khairu. Ada lagi yaitu apa? Al-ihsanu. Apa Pak? Al-ihsan. Al-ihsan. Ada lagi bahasanya yaitu al-ma'rufu. Apa Pak? Al-ma'ruf. Al-ma'ruf. Ada lagi al-birru. Ada lagi as-solihu. Itu termasuk artinya kebaikan. Lah, dalam hal ini tentang masalah al-khairu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin kita pernah dengar atau bahkan hafal ayatnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Ayatnya ayat 216. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul. Apal Pak? Khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya Pak, masih ngantuk. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh, wa asa an takrahu syai'an, kata Allah, boleh jadi apa yang kita benci, wa huwa khairul lakum, ada kebaikan di dalamnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi apa yang kita sukai ternyata ada keburukan di dalamnya.
Yang pertama, wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi apa yang kita benci, apa yang tidak kita sukai ternyata ada kebaikan. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Pare. Siapa orang yang suka pare? Pertanyaannya, banyak atau sedikit yang suka pare? Pak, saya tanya. Ini majelis bukan majelis saya nih, Pak. Majelis kita bareng-bareng. Ayo kita komunikatif. Banyak atau sedikit yang suka pare? Hah? Sedikit. Alasannya kenapa? Karena pahit. Tapi ternyata di balik rasanya yang pahit mengandung banyak manfaat. Betul, Pak? Oke. Jamu yang punya diabetes. Kira-kira yang dikenal jamu apa namanya? Hah? Sambiloto, apalagi Pak? Nah itu itu jamu rasanya manis apa pahit? Pahit, Pak. Tapi di balik rasanya yang pahit ternyata mengandung obat yang luar biasa untuk kesehatan. Betul? Itu yang dikatakan bahwa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kita benci ternyata ada banyak kebaikan untuk kita. Ya, Pak ya? Pare, banyak orang yang nggak suka sama pare. Kenapa? Karena pare itu pahit. Hanya orang-orang tertentulah yang suka pare. Tapi kebanyakan orang tidak suka pare karena pahit. Tapi di balik pahitnya pare ternyata banyak mengandung kebaikan yang luar biasa. Betul? Sambiloto, orang-orang yang kena diabetes itu, Pak, itu minumnya emang yang manis-manis. Setelah kena diabetes, yang pahit. Di balik rasanya yang pahit ternyata ada kebaikan. Betul? Nah, insyaallah itu khairul lakum. Maksudnya kata khair tadi tuh, wa asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum. Khair nih kata khair tadi. Kemudian lanjutannya apa? Wa asa an tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita senangi, apa yang kita sukai ternyata ada keburukan. Nah, ya kan? Sekarang ketika ada orang yang dia makan di warteg, makan di warung Padang, masakan Padang, kira-kira kalau habis makan nasi Padang, makan warteg, kebanyakan orang itu sandingan minumnya itu air putih hangat apa es teh manis? Nah, iya kan? Kebanyakan minum es teh manis, keseringan minum es teh manis, akhirnya, betul Pak. Siapa yang gak suka tongseng? Siapa? Rasanya enak. Sate, siapa yang gak suka sate? Sudah mah istilahnya ditawarin, diajak makan, makanya makan tongseng, makanya makan sate. Pagi makan gulai, siangnya makan rendang, malamnya makan tongseng, makan sate, besoknya asam urat. Asam urat naik. Itu yang dikatakan kata Allah, boleh jadi apa yang kita senangi. Siapa yang gak suka sate? Siapa yang gak suka empal? Apalagi empal gentong. Nah, ya, Kang Ustadz Makhroji. Siapa yang gak suka sate, empal, tongseng? Siapa coba, Pak? Banyak orang yang pada suka. Tapi ketika empal gentong, sate, tongseng, hal-hal yang enak ini ternyata apa? Syarrul lakum, mengandung banyak keburukan. Maka Allah tutup dengan ayat apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak tahu, tidak ngerti. Ngerti pas ternyata kok kepala pusing, kok ternyata kaki kram,
Kok ternyata pandangan agak buyar. Pas dicek ternyata gula darah. Nah, tensinya ya enggak kayak gitu, Pak. Tuh, kita enggak pernah tahu, tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu. Tuh. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tadi. Jadi, tadi yang dimakna khair itu tadi, bahwa ternyata lawan kana daripada khair yaitu syarrun. Apa, Pak? Syarrun. Apa artinya syarrun? Kalau khair itu baik, kalau syarrun buruk. Ya, dah. Kemudian selanjutnya kebaikan dalam bahasa Indonesia, di mana kalimat-kalimat dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an yang kedua adalah al-ihsan. Apa, Pak? Al-ihsan. Ihsan itu sama. Artinya apa? Artinya kebaikan. Di mana dalam surat Al-Isra ayat 7. Mungkin kita pernah dengar atau hafal ayat ini. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apal? Insyaallah. Nah, ihsan di sini dalam surat Al-Isra ayat 7 tadi, in ahsantum li anfusikum. Ihsan itu dari kata ahsana yuhsinu. Dulu kita belajar ilmu sharaf itu Masya Allah luar biasa hafalan. Ahsana yuhsinu ihsanan muhsan fa muhsinun wa dzaka muhsan ihsin la tuhsin. Ada kiai, beliau itu pakar tafsir, termasuk guru saya juga, yaitu Kiai Haji Ahsin Sakho dari Cirebon. Guru saya plus waktu saya kuliah di IIKI jurusan tafsir itu beliau yang mengajarkan kami tentang masalah qiraat sab'ah dan sebagainya. Beliau Masya Allah punya pondok namanya Darut Tauhid. Nah, ihsan ini dari kata ahsana yuhsinu ihsan. Ada lagi dalam ayat lain Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Ya kan? Makna tafsirnya maksudnya apa? Ahsin ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini ihsan ya. Tadi dalam surat apa, Pak? Dalam kalau al-khair diantaranya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 200 berapa tadi? 16. Ada lagi ihsan yaitu adanya di surat Al-Isra ayat berapa? Ayat 7 ya. Nah, kemudian ada lagi al-ma'ruf. Ada lagi al-ma'ruf. Mungkin kita pernah dengar atau hafal ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya kan? Tuh al-ayah. Kita dikatakan umat yang terbaik kapan? Ketika kita menjadi pribadi yang ta'muruna bil ma'ruf, mengajak untuk kebaikan, ngajak orang dalam kebaikan. Kayak kita nih, kayak siapa nih yang buat pamflet kemudian di-share untuk atau agar orang-orang pada bisa hadir ngaji. Ini nih orang yang terbaik di umat yang terbaik seperti ini nih. Apa saja? Misalkan ngajak tetangga kita, saudara kita, ayo kita sholat bareng-bareng jamaah di Masjid Al-Hidayah, ayo kita ngaji bareng, ayo kita sisihkan sedekah kita, infak kita untuk di jalan Allah. Nah, ini nih umat yang terbaik nih seperti ini nih, yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan orang yang mencegah dalam kemungkaran. Kembali al-ihsan tadi
yaitu asal katanya husnun. Apa? Husnun. Lawan katanya yaitu su'un. Apa Pak? Su'un. Makanya ada istilah husnul khuluqi. Husnul khuluqi. Apa itu artinya? Akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Ada lagi lawan katanya itu su'ul khuluq. Akhlak yang buruk. Ada lagi su'ul adab. Adab yang buruk. Dah. Kita lanjutkan ke sini. Al-ma'ruf. Tadi al-ma'ruf itu. Al-ma'ruf itu apa lawan katanya? Al-ma'ruf lawan katanya yaitu mungkar yang diingkari. Mungkar itu apa? Yang diingkari. Dalam ayat Allah berfirman dalam satu ayat gini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mungkar itu yang diingkari, Pak. Kayak contoh miras. Miras itu ma'ruf apa mungkar? Mungkar. Orang yang gak puasa perbuatannya ma'ruf apa mungkar? Mungkar, diingkari dalam agama, diingkari dalam Islam. Jadi khair lawan katanya syarrun. Saya tanya, khair lawan katanya syarrun. Ihsan lawan katanya su'un. Hasanun hasuna yahsunu husnan. Wa mahsanan fahuwa hasinun. Hasuna yaitu su'un. Kemudian ma'rufun lawan katanya mungkar. Lah kemudian apa sih perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol dari hal-hal ini? Ada khair, ada ihsan, ada husnun. Ada khair, ada ihsan atau husnun, kemudian ma'ruf. Apa perbedaannya? Kalau khair itu kebaikan yang sifatnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu. Jadi kebaikan ini Allah yang memberikan. Kebaikan ini hanya Allah yang mengetahui. Contoh dalam ayat, ada ayat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tuh. Albir itu sama tuh tadi saya sebutkan. Albir sama kayak khair. Kayak tadi tuh. Apa ayatnya tuh? Yang pertama tuh. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. La khair di sini nih hanya Allah yang mengetahui kebaikannya. Hanya Allah yang mengetahui kebaikannya. Sisi positifnya kalau khair. Lah kalau ihsan ini sifatnya kita yang menciptakan kita nih. Beda kalau khair itu Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Makanya gini, Pak. Ketika kita dikasih sesuatu, ketika kita dikasih hidayah, ya Pak ya. Ini kita di kamera ini ya. Wah. Ya, lah itu. Di kamera yang kelihatan sarungnya doang ya. Enggak apa-apa. Nah, ketika kita dikasih hadiah, ya, dikasih hadiah, dikasih bonus, dikasih THR atau dikasih kebaikan sama seseorang, apa yang kita katakan? Jaza, ya kan? Jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu khairan katsira. Kalau banyak jazakumullah. Kalau tentang penghormatan jazakumullah, karena guru kita yang ngasih jazakumullah. Kalau hanya sama teman jazakallah. Kalau sesama perempuan jazakillah kalau satu. Kadang-kadang ibu-ibu karena kopas nggak ngerti belajar bahasa Arab, jazakallah dipakai, jazakumullah dipakai, padahal mah sesama ibu-ibu. Nah, ya kan? Padahal yang benar apa? Ketika ibu sama ibu lagi, perempuan sama perempuan, bahasanya apa? Jazakillah. Kalau sesama laki-laki, yang sesama pantaran, jazakallah. Kalau yang muda sama yang tua, jazakumullah. Kalau murid sama guru, jazakumullah. Ada ininya, ada ilmunya Pak. Jadi enggak semuanya jazakallah, jazakillah.
Ya maklum mungkin dia nggak belajar ya kan, biar keren lah pakai bahasa Arab ya kan, padahal salah. Dah. Jadi yang tahu itu balasannya Allah. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Jadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ihsan, perbedaannya ihsan itu dia kebaikan yang sifatnya kita yang menciptakan, Pak. Kita yang mengusahakan. Ihsan nih, Pak, ihsan kita. Makanya kayak husnul khuluq, ya, akhlak yang baik. Kira-kira akhlak yang baik itu siapa yang menciptakan? Siapa, Bu? Pak, siapa? Ya kita sendiri. Kalau ihsan itu ya dari kita sendiri, dari tabiat kita sendiri. Maka muncul ada bahasa husnul khuluq, akhlaknya bagus. Lawannya su'ul khuluq, akhlaknya buruk karena dia menjadi orang yang ternyata buruk perangainya, buruk amalnya. Siapa yang menciptakan tadi? Diri sendiri. Dah. Ada istilah gini, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya kan? Ya Allah, jangan matikan dia dalam keadaan su'ul khotimah. Ya kan gitu kan? Maka husnun lawan katanya yaitu su'un. Ini ilmu luar biasa ini. Ya Pak ya? Ini luar biasa nih. Sayangnya kameranya ke sarung ini. Iya, udah biar diundang lagi lah. Ya. Husnun sama su'un. Kalau husnun itu apa? Baik yang sifatnya diciptakan oleh kita sendiri. Kalau khair hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Husnul lawannya su'un. Makanya ada tadi husnul khotimah, endingnya yaitu baik. Apa cirinya orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Dia menutup ucapannya dengan kalimat la ilaha apa ya? Ya Allah. Terus adakah kiat-kiat agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Ada. Apa diantaranya? Orang yang suka hadir di majelis ilmu, orang yang suka duduk di majelis taklim, seneng ngaji, insya Allah kebiasaan baik ini akan dia dapatkan ketika nanti di ending akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bukan kata saya ini. Jadi ciri orang yang nanti bakal meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu orang yang senang di majelis taklim, suka duduk di majelis ilmu, paham tidak, ngerti tidak, mudeng tidak, masuk kuping kanan keluar kuping. Untungnya Kanjeng Nabi Muhammad itu bilangnya gini, Pak, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Untungnya Nabi bilangnya gitu, Pak, bahwa yang namanya ngaji itu faridotun, itu ada sighah mubalaghah tak marbutohnya itu. Jadi yang namanya ngaji itu, Pak, ngaji belajar ilmu agama itu hukumnya sangat wajib. Bukan hanya wajib biasa, makanya bahasanya faridotun. Kalau ternyata hanya wajib biasa, nggak mungkin Nabi mencatutkan itu sighah mubalaghah yang ada tak marbutoh itu. Karena dalam kaidah ilmu grammar bahasa Arab, Pak, atau nahwu shorof, itu apa? Kalau muzakkar sandingannya muzakkar. Contoh, rajulun alimun, imro'atun alimatun. Harusnya tolabul ilmi faridun. Kenapa? Karena lafaz tolabul ilmi ini adalah muzakkar, Pak. Diajarin nggak di sini nih? Diajarin nggak, Pak, ilmu kayak gitu? Belum ya. Tolabul ilmi itu muzakkar, faridotunya itu muannas secara lafziyah, secara lafadznya. Jadi kontradiktif, Pak, bertentangan. Cuma maknanya di sini ini tak marbutonya sighah mubalaghah yang artinya apa? Sangat wajib. Jadi ngaji itu hukumnya sangat wajib. Untungnya Nabi bilangnya gitu. Jadi yang namanya ngaji itu sangat wajib. Ngajinya Pak. Bayangkan kalau seandainya Kanjeng Nabi bilang gini, fahmul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Memahami ilmu dalam pengajian hukumnya sangat wajib. Kira-kira gimana kalau seandainya dia itu dikasih ilmu, ya kan? Dikasih lagi
Embuh lagi ya kan. Ya tadi pengajian apa? Tahu katanya kan. Loh. Ya enggak Pak? Untungnya hanya diwajibkan ngaji. Artinya apa? Paham tidak paham, mudeng tidak mudeng, ngerti nggak ngerti, yang wajib itu adalah ngajinya. Perihal kita paham, perihal kita mengamalkan, itu urusan Allah Subhanahu. Dah. Ya Pak ya. Jadi husnun sama suun. Nah, ada lagi tadi al-ma'ruf. Nah, kalau tadi kan al-haq prerogatif Allah. Ihsan itu kita yang menciptakan, sehingga bagaimana kita meninggalnya husnul khotimah, jangan sampai su'ul khotimah, itu kita yang menciptakan Pak. Dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh. Ya Pak ya. Sholatnya kita kerjakan, bukan hanya yang wajib, sunnahnya juga. Sedekahnya juga kita lakukan, bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah juga kita kerjakan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan perbuatan kita insya Allah akan meniti, akan mendapatkan yang namanya husnul khoti. Paham ya Pak ya? Paham ya Pak ya? Yang ketiga itu ma'ruf. Ma'ruf tuh yang sifatnya itu kolektif. Yang sifatnya itu diketahui oleh banyak orang, bukan hanya individual, tapi banyak orang, heterogen, banyak orang. Ma'ruf yang sifatnya itu menyeluruh. Makanya tadi kayak semacam gini, kayak semacam tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh dalam perbuatan yang ma'ruf, kebaikan itu sifatnya untuk diri sendiri apa untuk orang lain juga? Untuk orang lain juga. Ya, di samping untuk sendiri pun untuk orang lain. Makanya yang namanya ma'ruf itu untuk kita dan orang lain. Ma'ruf itu lawannya mungkar. Ada hadis Nabi kaitannya, di korelasinya nih. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi, wa dzalika ad'aful iman. Siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, perkara-perkara yang mungkar, kalau ada orang yang enggak pernah sholat, ada orang yang dia suka mabok-mabokan, ada orang yang suka, mohon maaf, kumpul kebo, maka falyughayyir, halangi orang tersebut, rubah orang tersebut dengan cara apa? Dengan cara tangannya. Jadi RT kasih kebijakan, dilarang bertamu melebihi jam 12. Nah, dihapus. Kalau nggak bisa seperti itu, fabilisani, dengan omongan, pulang. Jangan di sini, pulang. Udah jam 12, mana belum ada ikatan ini lagi. Dari mana kamu? Dari sana katanya. Dari mana? Jakarta Barat. Ya, dengan lisan. Fa in lam yastati fa biqalbi, kalau enggak bisa lagi dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman. Ya udahlah, cukup mendoakan saja. Nah, itu selemah-lemahnya iman. Dah. Jadi ada khair, ihsan, ada ma'ruf. Muaranya apa? Muaranya kebaikan. Pertanyaan selanjutnya. Beda atau sama kebajikan sama kebaikan? Pak, pernah dengar kan Pak? Kebajikan sama kebaikan sama atau beda? Pak? Hah? Kebajikan sama kebaikan beda atau sama? Hah? Beda. Bedanya apa? Bedanya apa Pak Haji? Baik sama kebaikan. Bajik sama baik beda apa sama? Bedanya di mana? Bedanya ya, kebajikan sama kebaikan beda. Bedanya di mana? Bedanya di kebaikan. Gak apa-apa. Ini apa namanya, argumen ini. Ayo siapa Pak? Kebajikan sama kebaikan, kita sering dengar ya Pak ya. Kebajikan sama kebaikan, apa bedanya Pak? Hah? Kalau kebajikan itu sifatnya, kalau kebaikan itu perilakunya, pekerjaannya. Kalau bahasa kita orang kuliah Pak,
itu istilahnya kalau kebajikan itu teori atau materinya, kalau kebaikan itu praktek. Dalam bahasa Arabnya tatbiq, prakteknya. Contoh, ada orang yang dia itu jujur. Jujur itu merupakan asidqu, merupakan apa? Kebajikan. Kebajikan. Jujur, kemudian apa lagi tuh? Hah? Iya itu. Kemudian apa lagi? Nah itu namanya kebajikan. Tapi ketika jujur itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, namanya kebaikan. Namanya apa Pak? Kebaikan. Beda ya Pak ya. Jadi kebajikan sama kebaikan. Jangan sampai kebajikan sama kebaikan sama, beda. Apa bedanya? Ya pokoknya sama-sama kebaikan ya. Jadi kebajikan sama kebaikan beda. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan tentang masalah kebaikan. Ada lagi albirru, ada lagi as-solihu, itu sama kebaikan Pak. Sama. Cuma muaranya sama ke sini, ke ihsan, ke khair, ke ma'ruf sama. Lah, kemudian tentang masalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman Pak dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah. Iya. Jadi dosen kudu cakep. Tulisannya malu sama mahasiswa ya kan. Surat Al-Baqarah ayat 201. Siapa yang tahu Pak? Surat Al-Baqarah ayat 201 siapa yang tahu? Ayo. Ini sebenarnya sering kita baca Pak, bahkan hafal. Ini doa sering dibaca oleh Nabi. Apa doanya? Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati wa qina azab. Hafal suratnya? Enggak. Ya Allah. Al-Baqarah ayat 201 itu Allah berfirman apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Pak ya? Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah. Artinya apa Pak? Ini doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Pak. Dan doa yang sering kita baca. Kenapa? Karena Nabi sering membaca doa ini di ending doanya, ya kan? Kalau ustadz kita tuh guru-guru kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Datang dah besok, ya kan? Besok datang dong. Nah, Ustaz Makhroji. Apa artinya? Rabbana atina, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di akhir. Wa qina azabannar, dan jagalah kami, peliharalah kami dari siksa panasnya api neraka. Berarti ada berapa permintaan? Ada berapa permintaan? 3. Ada berapa permintaan? 3. Yang pertama kebaikan di dunia, ya kan? Fid dunya. Yang kedua kebaikan di akhirat. Yang ketiga yaitu apa? Nah, supaya terbebas dari api wiqayah anin nar. Ya, dari panas api neraka. Pertanyaan saya, sebenarnya ketika orang itu meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan di dunia itu bentuk kebaikan di dunia itu apa?
Apa Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu Pak? Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan di dunia itu adalah ketika dalam tafsir At-Tabari Pak. Coba buka tafsir At-Tabari. Jangan terjemahan ya. Kita langsung. Fid dunya hasanah itu maknanya apa? Ai al-ilmu wal ibadah. Apa Pak? Jadi ternyata ketika kita sering berdoa Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan apa? Kan masih common, masih masih umum. Apa ternyata di dalam tafsir At-Tabari bahwa orang yang meminta kebaikan di dunia adalah dia menjadi pribadi yang berilmu, senang hadir di majelis ilmu, mau duduk di majelis taklim. Berarti kira-kira kita yang duduk di sini ini sudah mendapatkan kebaikan di dunia belum? Hah? Insya tuh. Jadi kebaikan di dunia tuh Pak bukan berarti kita punya mobil Alphard. Bukan kita ternyata punya jabatan di kantor kita. Bukan kita punya saham yang luar biasa, bukan. Tapi ternyata kebaikan di dunia yang diraih oleh seseorang yang dia sering doa Rabbana atina fid dunya itu adalah apa? Orang yang dia berilmu, ilmunya masalah akhirat. Insyaallah. Pak, tahu B.J. Habibie? Tahu B.J. Habibie? Siapa B.J. Habibie? Orang yang cerdas. Apa karya beliau? Apa sumbangsih beliau? Apa? Pesawat. Kurang cerdas apa Pak? Yang dikatakan mohon maaf, gennya B.J. Habibie kalau seandainya bisa dibeli, air apanya? Ininya nih, air ininya itu orang berani sampai miliaran katanya untuk membeli itunya B.J. Habibie karena gen kecerdasan itu biasanya nyambung Pak. Tapi apa yang dikatakan oleh B.J. Habibie sebelum beliau meninggal? Saya itu diberikan anugerah oleh Allah kecerdasan IQ yang luar biasa di atas rata-rata. Tapi saya termasuk orang yang menyesal. Kenapa? Karena saya tidak mengerti ilmu agama secara mendalam. Oyo. Terus apa yang kita banggakan Pak? Ya, insya Allah mudah-mudahan istiqomah ngaji. Yang kedua makna Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Apa? Al-ibadah. Ibadah. Ada orang yang dia itu mau ibadah, ada orang yang tidak mau ibadah. Ada tidak Pak? Salat ibadah, puasa Ramadan ibadah, sedekah ibadah, banyak ibadah-ibadah. Ada orang yang dia salat, berarti dia melaksanakan ibadah perintah Allah. Ada orang yang gak mau sholat, ada tidak? Ada orang yang pas bulan Ramadan gak puasa, ada tidak? Padahal tidak uzur, ada? Di sini ada? Insya Allah di sini gak ada. Yang ada di Cipayung di sono, di daerah saya Pondok Ranggon, pindahan dari sini. Coba itu. Ya Pak ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang dia itu rajin ibadah, apapun ibadahnya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan, maka dia sudah mendapatkan kebaikan di dunia. Sudah mendapatkan kebaikan di dunia, Pak. Masya Allah. Coba perhatikan, Pak. Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'an apa coba? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Barang-barang. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Manusia disuruh beribadah, jin pun jin Pak itu disuruh beribadah. Tadi malam saya ngisi pengajian tafsir di Keramat Jati, membahas masalah surat Al-Jin. Baru masuk surat Al-Jin, dari An-Nas sekarang sudah sampai Al-Jin. Jin yang diciptakan oleh Allah, manusia kita yang diciptakan oleh Allah, itu untuk apa sih Pak? Untuk beribadah.
Jadi kalau ada orang, ada manusia yang dia diciptakan oleh Allah, Allah adalah Al-Khaliq, kita adalah makhluk, dia nggak mau ibadah, berarti dia apa dong? Oh, ya kan? Iblis kan ya, setan. Wong jin saja ibadah, wong manusia diciptakan untuk ibadah. Ternyata ada orang, ada manusia diciptakan oleh Allah nggak mau sholat, puasa Ramadan nggak mau, sedekah bilangnya belum gajian, giliran gajian malah shopping ke mall. Ada kayak gitu? Banyak. Di sini ada? Nggak ada. Yang ada di sono Cipayung, pindahan dari sini. Ya Pak. Jadi ternyata masya Allah Pak, kita yang ternyata mau duduk di majelis ilmu sekarang, kita yang ternyata mau ibadah, sholat subuh berjamaah, zikir berjamaah, kemudian ngaji seperti ini, itu ibadah semuanya. Ternyata kita sudah mendapatkan kebaikan di dunia. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi kebaikan di dunia itu bukan berarti kita ternyata nongkrong, duduk di tempat parlemen, duduk di kursi masya Allah, kemudian kopi tinggal datang, kemudian ternyata nasgor tinggal datang. Bukan. Tapi yang mendapatkan kebaikan di dunia adalah orang yang berilmu dalam ilmu agama, orang yang mau ngaji duduk di majelis ilmu, paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, mudeng tidak mudeng. Dan yang kedua ada al-ibadah. Meskipun nanti penjelasannya masih ada lagi, karena ini waktu ini Pak. Waktu harus berpisah nih Pak. Satu lagi paling tidak. Iya Pak Haji, sampai jam berapa Pak Haji? Ustaz? Hah? Habis ya? Iya. Jadi alhamdulillah Pak, pengajian saya itu saya ngisi di mana-mana itu, kalau pengajiannya Ustaz Diman tuh nggak terasa katanya. Alhamdulillah. Jadi ya karena memang gaya saya itu kayak gini Pak. Jadi kayak orang marah, padahal bukan marah. Tapi memang gaya saya itu kayak gini karakternya. Supaya Pak, supaya ya kita semangat lah. Ngaji itu semangat. Kalau penyampaiannya ini kayak gini, ini kayak gini, saya yakin pasti pada betul nggak? Makanya alhamdulillah ketika saya ngisi pengajian akhirnya dipanggil lagi ngisi pengajian. Saya ngisi pengajian tafsir, fikih, tasawuf juga. Tuh alhamdulillah. Jadi pada melek, enggak ada yang pada tidur. Ya tidur 1 2 3 mah ya wajar lah ya kan. Yang enggak wajar itu apa? Ngisi pengajian ustadznya di sini ternyata pas dilihat pas kayak gini, wah tidur semua kan. Dah, tapi tetap masih dapat pahala Pak. Dah, ini masih fi dunia Pak, masih fi dunia. Kita ringkas saja, wa fil akhirati hasanah. Dan orang yang mendapatkan kebaikan di akhirat adalah apa? Yaitu jaza'u amalihi fid dunya, yaitu merupakan balasan kebaikannya, balasan amalnya semasa dia di dunia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al jannah, surga. Apa Pak? Surga. Alhamdulillah. Karena tidak ada balasan yang terbaik di akhirat kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita meninggal dunia nih Pak, meninggal dunia itu kita sudah masuk ke alam akhirat Pak, alam barzakh tapi yang sudah sifatnya akhirat. Itu kalau kita mendapatkan kebaikan itu insya Allah surganya apa? Bentuk surganya dimudahkan dalam penguburan, dimudahkan nanti pas dikuburkan, tidak disiksa, tidak dihimpit oleh tanah. Itu sudah mendapatkan surga. Makanya dalam hadis Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu salah satu rumah dari rumah di akhirat. Kalau di kuburan sudah kalau di kuburan sudah selamat, insya Allah kedepannya akan selamat. Tapi kalau dikuburnya saja pas malam pertama atau pas orang baru melangkahkan kaki 7 langkah saja sudah gak tahu dah kesananya. Kecuali ada pertolongan dari doanya anak soleh, dari amalnya anak soleh, dari keluarga yang ternyata dia mendoakan. Insya Allah. Ini masih belum kelar ini Pak, masih belum kelar. Tapi karena waktu, ya nanti tinggal urusan inilah, urusan makhroji lah. Mudah-mudahan bisa nyambung lagi ya Pak ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama tadi menjadikan giroh kita, semangat kita untuk terus belajar menggali ilmu agama. Kalau sekarang kita ditakdirkan oleh Allah Pak mengerti ilmu kedokteran sehingga kita jadi dokter,
mengerti ilmu kedirekturan sehingga kita menjadi direktur, mengerti ilmu kepemimpinan sehingga kita menjadi pimpinan di kantor kita. Jangan merasa puas karena sifatnya itu semuanya duniawi semua, yang bisa mungkin dibawa ke akhirat atau bisa tidak mungkin. Tapi yang namanya belajar ilmu agama, meskipun kita terbata-bata, insya Allah amalan itulah yang nanti akan menyelamatkan kita di alam kubur kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ditambah lagi, mudah-mudahan dengan pengajian ini kita semua tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita terus ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mahdoh ataupun ghairu mahdoh, ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Mudah-mudahan barokah kita ngaji, duduk di tempat ini, Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Allah kabul segala hajat-hajat kita. Amin. Allah jadikan anak keturunan kita barokah ngaji, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa mengangkat derajat kita bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan nanti bisa menolong kita di akhirat. Mudah-mudahan barokah ngaji Allah jadikan kita beserta keluarga yang sakinah, penuh ketentraman, kedamaian, mawaddah, penuh dengan cinta, warahmah, penuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan barokah kita ngaji seperti ini Pak, seperti yang tadi saya bilang, bahwa di antara orang yang nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dia sering duduk di majelis ilmu, sering hadir di majelis taklim, meskipun dia ditanya gak paham-paham. Mudah-mudahan barokah ngaji Allah akhiri hayat kita dengan keadaan membaca kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doakan saya Pak, mudah-mudahan saya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur untuk selalu bisa menyampaikan ilmu-ilmu Allah, risalah Rasulullah Muhammad SAW, untuk selalu dimudahkan dakwah saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin saya keliling pas bulan Maulid, undangan di Kerawang, undangan di Subang, di Indramayu ceramah. Kemarin juga alhamdulillah undangan juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah berkah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Saya lagi merintis pesantren Pak, lagi merintis pesantren di daerah Cipayung yang sekarang sedang ikhtiar agar bisa mempunyai tempat asrama kobong untuk santri-santri dari siapa saja, dari mana saja yang ingin pengen mondok, pengen nyantri, pengen mendalami ilmu agama. Doakan mudah-mudahan segera bisa tercapai ikhtiar mulia ini Pak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan siapa saja yang menjadi donaturnya, yang membantu perjuangan dakwah ini, kelak menjadi jariyah, pahala yang terus mengalir kebaikan-kebaikannya di dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan saya juga selalu dimudahkan dalam dirosah saya, dalam taklim dan ta'alum saya. Alhamdulillah saya juga alhamdulillah diangkat jadi dosen Pak, dosen tetap. Sebuah anugerah yang luar biasa, dosen agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing saya dengan taufiknya, bimbing saya dengan hidayahnya, dan ternyata mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang hadir menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi untungnya Nabi Muhammad bilang khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Untungnya Nabi bilang bukan khairun nasi ustad. Sebaik-baik manusia adalah ustad, sebaik-baik manusia adalah kiai, sebaik-baik manusia adalah habib, sebaik-baik manusia adalah dokter, sebaik-baik manusia adalah polisi, sebaik-baik manusia adalah tentara. Tapi apa bilang Nabi? Khairun nasi anfa'uhum
linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Apapun profesinya, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita hadir menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wal afa minkum. Burung kutkut hobinya terbang. Mana yang lainnya ini? Ulangi, burung kutkut hobinya terbang. Iya, di balik papan mencari ragi. Jangan takut, jangan bimbang. Insya Allah kalau ada undangan saya datang lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal afa minkum in tajida aiban fasudal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala wa akhiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah masuk ini apa ya? فبأي آلاء ربكما تكذبان